Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, ada sebuah pertanyaan daripada saudara kami yang mulia. Pertanyaannya seperti ini. Baik. Inti daripada pertanyaan saudara kami yang mulia, Kang Sukma mohon jelaskan kepada kami tingkatan keimanan seseorang ya. Baik, ini mudah-mudahan jawaban saya ini mudah dimengerti ya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan ini berdasarkan sebuah cerita ya. Jadi apabila kita mendengar ya, sebuah cerita di mana di cerita itu disebutkan bahwa ada seseorang bernama, anggap saja namanya Galon ya. Ada dua orang ya. Yang satu bernama Galon, yang satu bernama Kulkas. Jadi cerita itu menyebutkan bahwa telah terjadi tindak pidana bahwa Galon menusuk saudara Kulkas. Nah, jadi kita mendengar sebuah cerita bahwa saudara Galon menusuk saudara Kulkas. Jadi kita mendengar cerita tindak pidana Galon menusuk Kulkas dengan senjata tajam. Ketika kita mendengar cerita itu, lalu kita percaya akan cerita itu. Nah, ini tingkatan yakin yang pertama. Yakin yang berdasarkan cerita. Nah, yakin yang berdasarkan cerita itu disebut khabar yakin. Ya. Jadi yakin yang berdasarkan cerita itu disebut khabar yakin. Nah, tingkatan keyakinan yang kedua, kita tidak hanya mendengar cerita itu, kita langsung melihat kejadian antara Galon yang menusuk Kulkas itu. Nah, kalau kita melihat secara langsung kejadian penusukan itu, lalu kita yakin akan kejadian itu, nah tingkatan keyakinan ini disebut ainul yakin. Yakin yang berdasarkan apa yang kita lihat. Ya. Nah, tingkatan keyakinan yang ketiga tentang kejadian penusukan itu, kita sendiri yang ditusuk ya. Kita sendiri yang mengalami penusukan itu. Kita sendiri adalah Kulkas itu. Kita sendiri yang mengalami penusukan itu, tindak pidana penusukan itu. Kalau kita sendiri yang mengalami kejadian itu, namanya hakul yakin ya. Yakin yang berdasarkan dialami sendiri, itu hakul yakin. Nah, tingkatan keyakinan yang paling terakhir disebut kamalul yakin. Nah, kamalul yakin ini adalah yang menusuk dan yang ditusuk adalah saya. Jadi Galon adalah saya, Kulkas adalah saya. Yang melakukan penusukan itu adalah saya,
yang menerima penusukan itu adalah saya. Ini kamalul yakin. Artinya tidak ada pertentangan pendapat. Karena saya yang mengalami langsung, saya yang merasakan, saya yang melihat, yang mendengar, yang mengalami langsung, dan yang melakukan langsung. Nah, itu kamalul yakin. Nah, jadi tingkatan keimanan itu ada 4. Tingkatan keyakinan itu ada 4. Yang pertama, khobar yakin. Yakin berdasarkan cerita. Yang kedua, ainul yakin. Yakin berdasarkan apa yang dilihat. Yang ketiga, hakul yakin. Yakin berdasarkan karena mengalami sendiri. Kamalul yakin. Kamalul yakin artinya keyakinan yang sempurna. Jadi jika dianalogikan seperti kisah tadi, seperti cerita tadi. Jadi ada sebuah cerita antara galon dengan kulkas. Kita mendengar cerita kalau galon melakukan tindak pidana penusukan kepada kulkas. Berdasarkan cerita itu kita percaya, namanya khobar yakin. Keyakinan yang berdasar cerita. Tetapi kita tidak hanya mendengar cerita, kita melihat langsung kejadiannya. Maka keyakinan kita namanya ainul yakin. Yakin yang berdasarkan apa yang kita lihat. Nah, yang ketiga, tingkatan hakul yakin. Kita tidak hanya melihat, tidak hanya mendengar, tapi kita sendiri yang ditusuk. Kita adalah kulkas itu, kita sendiri yang ditusuk. Nah, ini hakul yakin. Nah, ada yakin yang keempat, paling tinggi adalah kamalul yakin. Kamalul yakin ini kita yang menusuk dan kita yang ditusuk. Nah, ini kamalul yakin. Nah, kalau hakul yakin, kita yang menerima tusukan itu, kita mengalami sendiri. Tapi ketika kita menceritakan kepada orang lain, bisa saja terjadi perbedaan pendapat atau bisa saja terjadi pertentangan. Karena mana tahu galon tidak mau bersaksi bahwa dia memang melakukan penusukan. Nah, jadi kita yang ditusuk kalau di hakul yakin itu. Ya. Masih mungkin ada perdebatan dari pihak si galon yang menyatakan bahwa saya tidak melakukan penusukan. Tapi kalau kamalul yakin, galon adalah saya, kulkas adalah saya. Saya yang menusuk, saya yang ditusuk. Itu kamalul yakin. Nah, ini ceritanya. Ini hanya analogi saja. Ya. Jadi tingkatan keimanan itu ada 4. Yakin berdasarkan cerita, khobar yakin. Yakin berdasarkan yang dilihat, ainul yakin. Yakin berdasarkan karena mengalami sendiri, hakul yakin. Yakin berdasarkan secara sempurna, namanya kamalul yakin. Nah, keyakinan atau keimanan seseorang, bagaimana dia meyakini Allah. Nah, jadi silahkan tuan-tuan bisa analogikan. Ya. Silahkan tuan-tuan bisa analogikan berdasarkan apa yang saya jelaskan. Bagaimana kesempurnaan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi silahkan dianalogikan. Ya. Bagaimana cara kita yakin kepada Allah. Jadi kalau yakin hanya berdasarkan cerita, maka khobar yakin. Dan seterusnya, dan seterusnya. Insya Allah kita sambung nanti di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari saudara kami yang mulia.